أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebaik-baiknya engkau bertakwa, dan janganlah kamu mati selain keadaan muslim. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ada yang terasa manis, ada juga yang terasa pahit. Ada yang terasa nikmat, ada juga yang tidak terasa nikmat. Meski tidak sampai kubur, iman yang terasa pahit jelas akan membuat kehidupan melarat. Hidup tidak akan pernah terasa nikmat, malah cenderung seperti seakan sekarang. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang iman yang akan terasa manis ini, yaitu Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara di mana jika ada di dalam diri seseorang, maka mereka akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas atau melebihi dari kedua itu. Yang kedua adalah cinta kepada sesama manusia yang didasari oleh cinta kepada Allah. Yang ketiga yaitu benci terhadap kekufuran, sebagaimana enggan dimasukkan ke dalam api neraka. Dari hadis ini tampak jelas bahwa Nabi SAW menyatakan iman itu ada yang manis. Sebaliknya, berarti ada iman yang terasa pahit. Iman akan terasa manis jika memenuhi syarat, yaitu 2 rasa cinta dan 1 rasa benci. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dari cinta apapun. Yang kedua adalah cinta kepada manusia yang didasari oleh Allah. Yang ketiga adalah benci terhadap kekufuran. Cinta yang pertama yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya cinta ini adalah cinta ikhtiari, di mana harus diusahakan. Berbeda dengan cinta kepada kita kepada orang tua ataupun kepada anak kita. Itu disebut dengan cinta tabi'i atau cinta yang lahir dengan sendirinya. Maka dari itu, cinta ikhtiar ini mutlak harus memerlukan ilmu. Ilmu sebanyak-banyaknya agar seseorang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas yang lainnya. Di antara ilmu yang dimaksud adalah ketahuan dan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia sekaligus memberi tempat berupa alam semesta untuk kehidupannya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntun bagaimana hidup yang benar, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana berakhlak mulia yang benar, bertransaksi ekonomi dengan benar, berpolitik dengan benar, jauh dari semua kejelekan dan hanya dekat dengan kebaikan. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat mati kelak, secinta-cintanya keluarga, tidak ada yang akan mendampingi mayit sampai ke liang lahat dan menjadi pengacara ketika diinterogasi oleh malaikat. Yang akan menjadi pengacara ketika diinterogasi oleh malaikat hanyalah satu, yaitu adalah amalnya. Ketika diinterogasi oleh malaikat, bukan identitas siapakah ia, siapakah orang tuanya, siapakah keluarganya, melainkan siapa Robnya, siapa Rasulnya yang ia ikuti dan ia taati. Lagi-lagi di sini kita memerlukan Allah dan Rasul sebagai keselamatan bagi kita. Pada saat hari perhitungan atau yang disebut dengan Yaumul Hisab, semua pengakuan iman dan amal bisa menjadi kuat karena saksi-saksi dan juga saksi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-143 dan surat An-Nisa ayat ke-41. Bukan oleh harta, jabatan, bawahan ataupun keluarga. Bahkan ketika sebagian muslim merasakan siksa neraka, yang bisa menyelamatkan hanya syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu cinta kepada sesama manusia ataupun tetangga yang didasari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna, tidak terasa manis iman salah seorang di antaramu hingga ia mencintai saudaranya. Dan juga di hadis lain, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna dan tidak akan terasa manis imannya. Lalu ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya atau keberadaannya. Cinta kepada saudara seagama ataupun kepada tetangga juga tidak akan mungkin terwujud tanpa ikhtiari. Meski terasa berat, modalnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tulus mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka akan tulus pula mencintai saudara dan tetangganya. Dengannya, kehidupan akan terjalin harmonis. Kehidupan akan jadi jauh dari permusuhan, dari kedengkian, jauh dari saling menzolimi. Jika ada saudara ataupun tetangga yang dengki ataupun jolim sekalipun kepada kita, jika kita didasari cinta kepada sesama manusia atas dasar Allah, kita akan selalu berpikir positif atau berhusnuzon. Dua cinta ini akan menuntun kepada satu benci, yaitu benci terhadap kekufuran.
Maka ketika tetangga mengajak merayakan tahun baruan, ulang tahun, ataupun tetangga yang non muslim mengajak merayakan Natal, Cap Gomeh, Imlek, ataupun yang lainnya berupa ritual-ritual kekufuran, diri kita lantang langsung menolaknya karena cinta kepada sama manusia didasari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah mendorong pada apa yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, diri kita harus sigap menolaknya. Ataupun meski saudara kita rajin sholatnya, ketika saudara kita mengajak meminta-minta kepada kekuburan, karena kuburan adalah tempatnya hanya dua yang bisa diambil dari kuburan, yaitu mendoakan yang ada di dalam kuburan, dan yang kedua adalah untuk memuhasabah diri kita bahwasanya kita akan berada di sana. Ataupun merayakan panen raya dengan persembahan untuk Dewi Sri, ataupun sedekah laut, ataupun meyakini ramalan, zodiak, bintang, ataupun lain-lain yang mendekati kepada kekufuran, kita akan lantang menolak. Sebab jika sudah terikat dengan urusan akidah dan ibadah, Al-Quran memberikan tuntunan yang jelas. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Agamamu untukmu dan untukkulah agamaku. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana yang telah disampaikan di khutbah yang pertama, bahwasanya agar iman terasa manis, kita harus memiliki dua rasa dan satu cinta, dua rasa cinta dan satu benci, di mana dua rasa cinta dan satu benci itu bisa hadir dan melekat di hati kita jika didasari oleh ilmu, juga dengan penguatan fondasi-fondasi akidah, serta menjalankan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad At-Tamimi dijelaskan bahwasanya apa hikmah dari proses penciptaan seluruh makhluk. Al-hikmatu min khalqil khaliqati, hikmah dari proses penciptaan seluruh makhluk, ia ibadatullah wahdah, yaitu beribadah kepada Allah yang diesakan, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa tarku ibadati, dan meninggalkan segala macam ibadah masiwahu, kepada selain Allah. Dalilnya jelas, Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ya'budun di sini yaitu mengesahkan Allah. Maka dari itu khatib mengajak dan mengingatkan kepada semua jamaah untuk kembali dan terus menjaga keimanan kita
dengan memiliki dua rasa cinta dan satu rasa benci agar iman terasa manis. Mungkin itu yang bisa Khatib sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan murni dari diri pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup oleh doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.